Market Movers pekan keempat bulan April 2020. Pekan ini, kekhawatiran pasar terhadap merosotnya perekonomian karena wabah COVID-19 bisa menjadi sentimen negatif bagi aset berisiko. Tapi di sisi lain, sentimen positif juga muncul karena beberapa negara yang terkena wabah seperti di Eropa dan Amerika Serikat mulai mempertimbangkan membuka lockdown agar ekonomi bergerak kembali. Senin, 20 April. Awal pekan ini, data neraca perdagangan Jepang untuk bulan Maret menjadi pembuka data ekonomi penting. Data ini mengukur perbedaan antara nilai ekspor terhadap impor di Jepang. Surplus akan terjadi bila nilai ekspor lebih tinggi dari nilai impor. Dan bila surplusnya lebih rendah dari perkiraan, nilai tukar yen bisa melemah dan ini akan mengangkat naik USD JPY. Siang hari, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jerman akan mengumumkan data indeks harga produsen atau PPI untuk bulan Maret. Data ini menunjukkan tingkat harga yang dibebankan produsen di Jerman ke konsumennya. Hasil yang lebih rendah bisa menggambarkan tingkat permintaan yang rendah. Dan bila demikian, nilai tukar Euro USD berpeluang turun. Pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, zona Euro akan merilis laporan neraca perdagangan untuk bulan Februari. Data ini juga berpeluang melemahkan nilai tukar Euro USD bila dirilis lebih rendah dari sebelumnya. Selasa, 21 April. Pagi hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Reserve Bank of Australia atau Bank Sentral Australia akan merilis notula rapat moneter sebelumnya. Bila proyeksi ekonomi ataupun nada pernyataan dari pertemuan tersebut bernada hawkish atau optimis, AUD USD berpotensi naik. Pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, Inggris akan merilis data-data tenaga kerja seperti data laporan Average Earnings Index atau indeks rata-rata pendapatan karyawan untuk bulan Februari, data klaim tunjangan pengangguran untuk bulan Maret, dan data tingkat pengangguran untuk bulan Februari. Bila data-data tenaga kerja ini hasilnya lebih buruk dari ekspektasi, GBP USD berpeluang turun. Pada jam 4 sore waktu Indonesia Barat, data sentimen ekonomi Jerman untuk bulan April dari lembaga survei ZU akan dirilis. Dan ini berpeluang mendukung penguatan Euro USD bila hasilnya lebih baik dari estimasi. Malam harinya, Kanada akan merilis data pertumbuhan penjualan retail bulanan untuk bulan Februari. Peningkatan jumlah penjualan biasanya mendukung penguatan mata uang negara tersebut. Bila hasilnya dirilis lebih baik dari ekspektasi, USD CAD berpeluang turun atau CAD menguat. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat akan merilis data penjualan rumah second untuk bulan Maret. Bila terjadi penurunan penjualan di bawah ekspektasi, harga emas bisa terdorong naik karena pelemahan dolar Amerika Serikat. Rabu, 22 April. Pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, Inggris akan merilis laporan indeks harga konsumen atau CPI tahunan bulan Maret. Data ini menjadi salah satu tolak ukur inflasi di Inggris. Inflasi yang menguat menunjukkan aktivitas ekonomi bergerak naik. Dan bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi, GBP USD berpotensi menguat. Malam harinya, pukul setengah 8 waktu Indonesia Barat, Kanada juga akan merilis laporan indeks harga konsumen untuk bulan Maret. Bila hasil yang dirilis lebih baik dari ekspektasi, nilai tukar USD CAD berpeluang turun atau CAD menguat. Dan seperti biasa, setiap Rabu pukul setengah 10 malam waktu Indonesia Barat, laporan jumlah cadangan minyak mentah Amerika Serikat versi Energy Information Administration akan dirilis. Dan laporan ini berpotensi menekan harga minyak turun bila hasilnya dirilis lebih tinggi dari ekspektasi. Kamis, 23 April. Mengawali rangkaian data penting hari Kamis ini, pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, Inggris akan melaporkan data penjualan retail bulanan untuk bulan Maret yang berpeluang mengangkat GBP USD bila hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Di saat yang bersamaan, survei iklim konsumen Jerman versi GfK akan dirilis. Survei ini menunjukkan tingkat keyakinan konsumen Jerman terhadap kondisi ekonomi ke depan. Bila hasilnya lebih bagus dari ekspektasi, Euro USD bisa menguat. Selanjutnya, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Jerman akan melaporkan data indeks aktivitas sektor manufaktur dan jasa untuk bulan April. Euro USD berpeluang melemah bila hasil yang dirilis lebih rendah dari estimasi. 30 menit berselang, pukul 15 waktu Indonesia Barat, data serupa akan dilaporkan oleh zona Euro. Bila hasil dari data Flash Manufacturing PMI
dan Service PMI untuk bulan April di bawah ekspektasi, Euro USD berpeluang melemah. Selanjutnya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Inggris akan merilis data indeks aktivitas sektor manufaktur dan jasa bulan April. Bila hasil yang dirilis lebih baik dari sebelumnya, GBP USD berpeluang menguat. Malam harinya, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat akan merilis laporan klaim pengangguran. Bila data menunjukkan angka klaim yang besar, dolar Amerika Serikat berpeluang turun dan membantu menguatkan harga emas dan mata uang lainnya. Pukul 20:45 waktu Indonesia Barat, data indeks aktivitas sektor manufaktur Amerika Serikat untuk bulan April akan dirilis, dengan potensi pelemahan dolar Amerika Serikat bila hasilnya lebih rendah dari ekspektasi, dan ini berpeluang untuk mendorong naik harga emas dan mata uang lainnya. Selanjutnya, 15 menit kemudian, pukul 21 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat akan merilis data penjualan rumah baru selama bulan Maret. Bila hasilnya lebih buruk dari proyeksi, harga emas berpeluang menguat karena pelemahan dolar Amerika Serikat. Pada hari Kamis ini, pertemuan online para pejabat G20 hari pertama akan dimulai. Bila pembahasan memberikan hasil yang dovish atau negatif, ini berpotensi membantu penguatan harga aset safe haven seperti emas. Jumat 24 April, Jerman akan membuka data penting di hari Jumat ini pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, yaitu data IFO Business Climate untuk bulan April. Data ini menggambarkan tingkat keyakinan pebisnis terhadap kondisi bisnis ke depan di negara Jerman. Bila hasilnya lebih rendah dari ekspektasi, ini berpeluang menekan turun Euro USD. Pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam harinya, Amerika Serikat akan merilis data pesanan barang tahan lama untuk bulan Maret. Di tengah pembatasan sosial dan penyebaran wabah corona di Amerika Serikat, hasil yang dilaporkan berpeluang lebih rendah dari ekspektasi, dan ini bisa melemahkan dolar Amerika Serikat, sehingga berpeluang menguatkan harga emas dan mata uang lainnya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, Universitas Michigan Amerika Serikat akan melaporkan hasil revisi survei konsumen Amerika Serikat mengenai kondisi ekonomi ke depan. Bila hasilnya di bawah ekspektasi, emas bisa menguat karena pelemahan dolar AS. Dan di hari Jumat ini, pertemuan online G20 akan berlanjut untuk hari kedua. Bila pasar merespon negatif pembahasan G20, ini berpotensi mendukung kenaikan aset aman seperti harga emas. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan, agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda.